itu toko itu sebenarnya bukan punya kita ya. Kita hanya sebatas manajemen saja. Yang punya itu IPB. Awalnya itu dibangun toko itu untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk praktikum. Jadi nggak jauh kayak gitu, diploma S1 ataupun S2 gitu. Jadi Bapak pengelolanya? Iya, pengelola manage. Terus produk apa yang biasanya tersedia di toko Bapak? Kalau toko pertanian itu semuanya ada ya, saprodi ya. Saprodi itu peralatan, perlengkapan pertanian dan alat penunjang, baik itu obat-obatan, benih, kemudian alat pertanian sampai media tanam. Jadi semuanya berhubungan dengan pertanian ada kita sediakan di toko dan Tani. Karena kan yang jelas kebutuhan mahasiswa untuk praktikum aja itu kita sediakan, sama kebutuhan para petani lingkar kampus, kebanyakan konsumennya. Berarti pelanggan utamanya mahasiswa? Mahasiswa. Dari awal tuh sebelum pandemi hampir 50% itu mahasiswa sebenarnya. Kemudian berlobis, kemudian terakhir itu petani, malah sedikit petani itu. Permintaan produknya cenderung stabil atau mengikuti musim? Kalau pertanian ini kita cerita sebelum pandemik ya. Kalau belum pandemi itu stabil, tetapi pasca pandemi ini mulai ada penurunan karena mungkin daya beli, kemudian budidayanya mungkin tidak berlanjut, kemudian mahasiswa juga mungkin praktikumnya itu kadang-kadang tidak di belakang toko kita, dia praktikum di tempat lain, jadi belanja di tempat lain gitu. Online biasanya Pak? Ya, kita berarti ada online sekarang. Ini apa stoknya, pengirimannya dari Pengadaan barangnya Iya. itu ada dari supplier, ada dari rekanan antar toko, ada dari distributor. Cara toko mempromosikan? Kalau kita cerita kemarin sebelum pandemi itu biasanya kita nyebar pamflet pada saat kita ikut bazar atau pameran. Kemudian kadang-kadang kita kalau di sosmed kemarin kita sempat ada toko online, sekarang nggak ada karena sudah tidak ada bagian administrasi. Kemudian yang jelas untuk mempromosikan toko kita ini biasanya dari mulut-mulut dari alumni. Jadi sampai dia pulang ke kampung halaman pun kalian masih kontak kalau ada kebutuhan dengan pertanian. Itu tokonya biasa buat latihan pertanian gitu ya Pak? Kalau pelatihan tidak, tapi paling hanya untuk anak-anak SMK magang aja, PKL. Kalau sekarang karyawannya tadi aku pesannya cuma ada satu atau lagi ganti sih? Sekarang setelah pandemi itu kita hanya satu yang jaga. Tapi kalau misalnya ada pesanan, baru kita akan semuanya masuk gitu. Di toko tadi ada bibit ya Pak? Jualan bibit? Bibit kita tidak, benih. Benih yang kita jual. Kalau bibit itu ada di belakang kita itu bidang manajemen. Jadi ada dua sub unit usaha. Jadi ada pembenihan, ada pembibitan. Itu dari mana Pak pasokannya? Untuk apa? Benih atau bibit? Nah, kalau benih tadi ada dari kanan, ada sprayer, ada distributor. 3 itu kita dapatkan. Kalau tadi yang di samping itu ini ya tempat pembuatan pupuk kandang. Iya. Itu bikin sendiri? Iya. Ya, sebenarnya bukan bikin ya, kita itu bahasanya itu repacking. Oh iya, Ya, karena kita dikirim itu posisi bahan baku sudah matang. Contoh pupuk kambingnya sudah difermentasi di sana. Kemudian arang sekam bakarnya sudah dibakar, kita kirim, tinggal ngaduk. Kemudian ke COVID kita dari Serang biar kirim. Nah, jadi kita mix itu semuanya, dikemas, yang kita jual. Ada kendala teknis nggak Pak di toko? Kendalanya untuk hari ini karena habis pasca pandemi itu
yaitu permodalan sama pemasaran kita belum online saja, itu PR kita. Jumlah karyawan berapa ya Pak? Kalau semuanya itu sebenarnya ada 3, ada 3 satu tahun. Dari Iya, 4. termasuk bapak. Ya, timnya ada 3 orang. Ada pelatihan atau bimbingan bagi karyawan? Kenapa? Pelatihan atau bimbingan untuk karyawan? Kalau pelatihan itu jarang ya, jarang. Paling-paling kalau misalkan dia mau ikut, paling-paling workshop yang sudah lebih baik, itu pun nggak penting. Izin resminya itu kalau dulu ada SIP-nya, ada TDP-nya ada, itu kan udah nggak terpakai. Paling sekarang itu yang terpakai hanya LIB saja. Ini itu berusaha. Kenapa? Ada divisi. LIB-nya itu ada di toko. LIB, SKU, ada. Untuk pengelolaan limbah seperti plastik, kemasan atau produk yang rusak, Kalau plastik biasanya kita bakar ya, bakar. kita bakar. Karena kan kalau dibuang nggak bisa terdaur ulang. Iya, gitu kan. Di toko ada itu ya Pak, produk ramah lingkungan gitu. Ya paling pupuk organik, pestisida organik, itu ramah lingkungan. Apakah toko pernah ikut kegiatan seperti penghijauan atau edukasi pertanian hijau? Kalau yang pernah kita lakukan itu membagikan bibit tanaman buah ke pondok pesantren, tapi kerjasama dengan orang yang donatur. Ini sekarang aspek finansialnya Pak, sumber modal awal usaha Bapak. Dulu modalnya itu 25 juta awal, itu di luar bangunan, di luar peralatan perlengkapan ya, gitu. Pengeluaran rutin untuk toko? Pengeluaran rutin itu kalau untuk sekarang